Tiongkok atau Cina merupakan negara dengan wilayah paling luas nomor 3 di dunia. Namun tidak semua wilayah Cina ini merupakan lahan yang subur, bro. Bahkan banyak wilayah di Cina saat ini merupakan daerah tandus dan padang pasir. Tapi meskipun begitu, selama puluhan tahun, Cina berhasil mengembangkan metode untuk membuat daerah tandus menjadi lahan yang subur, bro. Metode-metode itu diantaranya yang pertama adalah Green Wall. Proyek Green Wall atau Tembok Hijau Cina adalah proyek yang dirancang untuk mencegah penggurunan atau perluasan gurun di Gurun Gobi, di mana setiap tahunnya penggurunan ini telah mengubah 3.600 km lahan subur di Cina Utara menjadi wilayah kering dan tandus, bro. Total luas wilayah yang terkena penggurunan ini sekitar 2,8 juta kilometer persegi, atau 28% dari total wilayah Cina, bro. Selain itu, penggurunan pada Gurun Gobi ini menyebabkan badai pasir reguler yang sering melanda wilayah Beijing pada bulan Maret dan April, bro. Proyek ini merupakan proyek penghijauan terbesar dalam sejarah manusia, yang dimulai pada tahun 1978 dan diperkirakan selesai pada tahun 2050. Ketika selesai nanti, proyek ini memiliki target untuk menanam pohon seluas 88 juta hektar, yang bertindak sebagai hutan pelindung di wilayah Green Wall sepanjang 4.800 km persegi dan lebarnya 1.448 km, bro. Proyek ini melibatkan seluruh orang Cina, di mana menurut undang-undang, setiap warga Cina yang berusia 11 hingga 60 tahun wajib menanam 3 hingga 5 pohon dalam setahunnya. Alhasil pada tahun 2009, Cina berhasil membuat hutan buatan pada daerah penggurunan ini lebih dari 500.000 km persegi. Dan hutan buatan ini adalah yang terbesar di dunia, bro. Nah, sebelum lanjut, nggak ada salahnya buat tekan like dan subscribe dulu, bro, agar channel ini bisa terus berkembang. Oke, kita lanjut ke videonya. Metode selanjutnya yang digunakan oleh Cina yaitu sistem kares. Di daerah Turpan, Cina bagian barat, terdapat sistem irigasi bawah tanah kuno yang disebut dengan sistem kares, yang dibuat pada abad keempat sebelum Masehi, bro. Turpan merupakan daerah terpencil dan kering, dan serta merupakan tempat tinggal bagi warga Muslim Uighur. Sistem kares pada daerah Turpan ini berbentuk lubang-lubang dengan poros vertikal yang masuk ke dalam bumi, bro, lalu terhubung dengan terowongan horizontal yang panjang. Kares ini dibangun untuk membawa air dari daerah pegunungan terdekat ke dataran yang kering melalui terowongan bawah tanah. Dan terowongan bawah tanah ini berfungsi untuk mencegah air tidak menguap, serta menyediakan air yang bisa digunakan oleh kaum Uighur lewat lubang-lubang vertikal tersebut, bro. Dulunya sistem air bawah tanah kares ini digali oleh sebagian besar penduduk Uighur selama berabad-abad. Terowongan bawah tanah pada sistem kares ini memiliki panjang sekitar 4.400 km, bro. Dan sampai saat ini, sistem kares masih digunakan oleh masyarakat Uighur dan secara berkala masih dirawat oleh mereka. Untuk perawatan kares ini sangat sulit dan beresiko, bro. Dan untuk merawatnya, orang Uighur harus masuk ke dalam lubang dan menggali sedimen-sedimen yang ada di terowongan. Kemudian sedimen tersebut dibuang ke atas agar terowongan ini tidak tersumbat dan mengering, bro. Metode selanjutnya yang digunakan Cina adalah Polyclitic Acid Sand Barrier. Untuk mencegah penggurunan pada Gurun Kubuki di daerah otonom Mongolia Dalam, pemerintah sempat membuat proyek penghijauan dengan teknologi Polyclitic Acid Sand Barrier atau penghalang pasir, bro. Proyek yang dimulai pada tahun 1988 ini
berhasil mengendalikan pengurunan pada gurun Kubuki, yang mana mengubah sekitar 6.000 km persegi atau sepertiga dari gurun ini menjadi lahan yang produktif, bro. Teknologi penghalang pasir ini terbuat dari bahan ramah lingkungan yang terbukti secara efektif mengurangi kecepatan angin pada permukaan gurun Kubuki sebanyak 40-50%, bro. Sehingga dapat menjadi lahan subur yang dapat ditanami oleh warga Cina. Untuk bahannya, karung sandbiar ini terbuat dari serat pati jagung atau singkong melalui proses fermentasi, polikondensasi, dan melt spinning atau pemintalan. Setelah itu, karung tersebut diisi dengan pasir gurun Kubuki, lalu diposisikan secara berpetak pada permukaan gurun Kubuki ini. Nah, segitu saja untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada informasi yang kurang lengkap atau nada pengucapan yang kurang tepat. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.